Oke, Ajeng, terima kasih. Selamat sore, Sobat K. Ini saya tes napas dulu ya. Soalnya ini salah satu hal yang bikin insecure ketika lagi menjalankan ibadah puasa, yaitu bau mulut. Pengennya sih kita kalau mau berinteraksi itu pakai masker atau enggak ngurangin frekuensi ngomong ya, Sobat K. Bahkan kalau bisa bentar-bentar gosok-gosok gigi, atau mungkin kumur-kumur. Mungkin Sobat K juga merasakan yang seperti ini. Kalau iya, berarti sore ini pas banget karena pembahasan kita di BTS Berbagi Tips Sehat adalah membahas cara mencegah bau mulut saat puasa. Di studio kita sudah ada kedatangan Dr. Lani Berlina Talahatu SPPM, dokter spesialis penyakit mulut Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Lani. Selamat sore Mas. Salam sehat ya Dok ya. Sehat. Sehat ya, semangat terus ya. Ini mau ambil libur sebentar lagi mungkin atau gimana Dok nanti? Kebetulan saya enggak. Oh enggak ya. Jaga lebaran. Jaga ya, berarti kalau misalkan yang mau ke Siloam Hospitals bisa ketemu Dokter Lani ya, pas lagi lebaran. Ada Mbak Fitria Dwijayanti juga selaku Marketing Communication. Selamat sore Mbak Fitri. Selamat sore Mas Iksa, selamat sore Sobat Ki yang ada di rumah. Ya, kabar baik Mbak Fitri ya? Alhamdulillah baik Mas. Baik sekali, ini juga akan banyak sekali informasi-informasi tentunya layanan dari Siloam Hospitals, jadi Sobat K jangan sampai kelewatan. Nah, kalau kita ngomongin soal bau mulut nih Sobat K, nanti ada pertanyaan silakan langsung bisa disampaikan, boleh ke WhatsApp Center 0811 378 1029 atau bisa juga nanti Sobat K langsung kirim pertanyaannya ke YouTube channel karena kita akan live juga, jadi kita ditonton juga sore hari ini ya di YouTube kita KI Radio Jember. Untuk konten-konten sebelumnya bisa kamu simak kembali di YouTube KI Radio dan Siloam Hospitals Jember. Karena setiap orang itu pasti bisa mengalami bau mulut nih ya Dok ya. Mungkin Mbak Fitri juga kadang-kadang kerasa ya. Iya apalagi lagi puasa ya Mas ya, jadi agak sensitif gitu Dok, takut Iya, gitu. takut nih mau ngomong buka mulutnya aja kayak agak ditahan-tahan. Sebenarnya apa nih Dok penyebab bau mulut? Oke. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang bau mulut. Bau mulut di dalam bidang kedokteran gigi ini disebut sebagai halitosis. Ya. Oke. Istilah halitosis. Nah, halitosis ini sendiri ada tiga macam, yaitu yang pertama halitosis sejati, jadi true ya, halitosis, kemudian pseudo halitosis dan halitosis fobia. Oke. Nah, penyebab dari halitosis atau bau mulut sendiri ini sebetulnya tidak hanya satu atau dua, jadi multifaktor ya. Bisa dari internal tubuh kita dari dalam, misalnya ini yang di luar rongga mulut dulu ya. Jadi di luar rongga mulut itu karena adanya penyakit sistemik. Jadi misalnya gangguan ginjal, kemudian diabetes mellitus, kemudian juga dari infeksi paru atau saluran pernapasan, dan sinusitis, bronkitis kronis, dan juga dari gangguan dari saluran pencernaan gitu. Kemudian untuk dari rongga mulutnya sendiri itu juga ada yang menjadi penyebab dari halitosis atau bau mulut, yaitu adanya karies atau lubang gigi. Kemudian adanya serostomia, yaitu serostomia ini artinya rasa kering di rongga mulut. Kemudian radang pada gusi dan juga jaringan penyangga gigi. Kemudian adanya kotoran atau sisa makanan yang terjebak di baik itu di gigi atau di lidah gitu ya. Kemudian dari kebersihan rongga mulut itu sendiri yang buruk. Jadi itu akan menyebabkan bau mulut. Kemudian dari faktor eksternal itu juga ada, yaitu dari makanan atau minuman yang kita konsumsi, kemudian dari kebiasaan merokok ya, terus konsumsi alkohol, kemudian dari obat-obatan yang kita konsumsi dan faktor psikologis. Oke. Itu penyebabnya. Mulai dari luar rongga mulut serta dari eksternal ya, baik itu gaya hidup sampai psikologis. Berarti orang kalau semakin stres itu bisa bau mulutnya semakin Itu nanti kalau dari faktor stres itu yang namanya halitofobia. Oke. Jadi fobia aja. Fobia aja. Tapi bisa dipastikan nih Sobat, kayak tadi udah diinformasiin sama Dokter Lani ya, kalau misalkan mengalami gangguan ginjal ya sinusitis itu menjadi penyebab bau mulut dari luar rongga mulut. Begitu juga dengan penyakit-penyakit lain. Ada juga kalau misalkan dari rongga mulut ini karies, ada penumpukan makanan di sisa-sisa itu ya. Sisa makanan. Makanya kita harus bawa tusuk gigi itu ya Dok ya.
Atau enggak habis makan tuh kumur-kumur gitu ya? Kumur bisa. Heeh. Tusuk gigi malah tidak disarankan. Oh gitu. Tidak disarankan karena biasanya penggunaan tusuk gigi itu kan kita tidak melihat secara langsung ya, Iya. kecuali dokter yang melakukan pembersihan. Nah, kita nggak melihat langsung bisa malah menusuk gusi kita. Nah, itu nanti akan terjadi peradangan. Itu, Wah. tadi kan ada salah satu penyebabnya peradangan. Peradangan. gusi. Bisa jadi ya karena itu ya. Oke. Baiklah, dari gaya hidup kita juga harus diperhatikan karena ini juga bisa menyebabkan bau mulut. Nah, itu dia sobat kayak penyebab-penyebabnya yang biasanya memang ini jadi salah satu faktor ketidakpercayaan diri nih, Dok. Pengennya ngobrol ya, Iya. rapat. Terutama saat puasa-puasa gini, kita tuh cenderung mengalami bau mulut. Penyebabnya apa ini, Dok? Padahal kita kan gaya hidup kalau dibilang ya cukup sehat ya. Puasa ya. Kalau pada saat puasa memang seringkali kita akan terjadi bau mulut ya. Itu bisa kalau dari internalnya itu disebabkan dari yang saya sebutkan tadi ada salah satunya kan gangguan saluran pencernaan. Nah, pada saat sebetulnya nggak semua terganggu ya pada saat puasa, tapi di situ ada kondisi lambung kita kosong. Dan sedangkan lambung kita itu selalu memproduksi asam kan. Nah, asam ini akan memunculkan gas. Nah, gas itu juga keluar ke rongga mulut kita, itu akan bisa meningkatkan kecenderungan untuk terjadi bau mulut. Nah, tetapi tidak semuanya. Jadi pada orang-orang yang misalnya pembersihan rongga mulutnya bagus gitu ya. Jadi gini, pembersihan rongga mulutnya bagus, itu tidak yang dari lambung ini gas itu tidak seberapa berpengaruh. Jadi lebih utama ke kebersihan rongga mulut gitu. Jadi pasti di situ kalau misalnya terjadi bau mulut, misalnya itu pasti ada sesuatu di rongga mulutnya itu sendiri. Yang perlu diperhatikan. Yang perlu ya. diperhatikan begitu. Kemudian kondisi kering pada saat puasa. Jadi mulut itu kan juga kita nggak minum ya. Bahkan ada beberapa orang yang takut kumur aja takut tertelan lah. Itu akhirnya padahal air bila kita berkumur itu akan membersihkan juga rongga mulut kita gitu. Nah di situ akhirnya kalau nggak minum nggak kumur pada saat puasa kan akhirnya kan juga kebersihannya kurang lah. Disitulah terjadi bau mulut. Gimana Iya. pakai sore ini, Mbak? Coba dicek masing-masing. Pengen pakai masker rasanya. Tapi kadang-kadang kita akali itu dengan gosok gigi terus, Iya. Dok. Itu gimana? Sampai kadang frekuensi bisa melebihi dari normal ya. Wow, rajin banget. Kira-kira bisa berdampak buruk nggak, Dok, sama gigi, Dok? Kalau terus-terusan akhirnya sikat gigi. Kalau lagi sikat puasa. gigi terus-terusan sebetulnya tidak berpengaruh, tidak berdampak buruk asalkan caranya betul ya. Kemudian tidak menekan gusi ya, pokoknya sesuai cara yang baik dan benar, gosok gigi yang baik dan benar dia tidak apa-apa sih gitu. Oke, baru aja 1 jam yang lalu saya, Dok. Malah bagus itu. Untuk bau mulutnya dia pasti aman. Kalau saya juga puasa pasti lebih sering gosok giginya memang. Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya Sobat Kif, bahasanya tentang bau mulut saat puasa, gimana mencegahnya. Mungkin ada pertanyaan atau ada keluhan yang mau disampaikan, mumpung ada Dokter Lani sore hari ini, kamu bisa langsung WhatsApp ke 0811 378 1029 atau bisa juga Sobat K kirim pertanyaan lewat komentar di YouTube channel K Radio Jember.
Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini kita ngobrol tentang bagaimana cara mencegah bau mulut pada saat puasa. Tadi kita sudah berbicara banyak ya Sobat K, apa penyebab bau mulut, kemudian kenapa di saat puasa ini kita cenderung mengalami bau mulut yang pasti tidak sedap bau mulutnya, tapi kalau wanginya wangi-wangi parfum kan enak aja ya. Nah selain itu juga pasti akan ada banyak sekali informasi buat Sobat K. Nggak lelah-lelahnya kita juga untuk selalu sama-sama ya Mbak ya, untuk mengingatkan diri sendiri kita, juga untuk masyarakat, untuk selalu melakukan check up terhadap kesehatan. Oke, jadi buat sobat yang ada di rumah tentunya tidak bosan-bosan kita selalu share untuk informasi mengenai medical check up karena ini menjadi salah satu screening yang penting untuk sobat K yang ada di rumah ya. Gak usah sedih ya, di Siloam Hospital Jember untuk harga yang sangat terjangkau mulai dari 299.000 saja sudah bisa mendapatkan paket MCU lengkap mulai dari pemeriksaan dan konsultasi dengan dokter MCU, pemeriksaan lab, gula darah lengkap, urin lengkap, fungsi ginjal dan juga fungsi lemak ya. Jadi mungkin Sobat K bisa langsung aja book appointment di Siloam. Dan ada satu lagi Mas Ihsan, mendekati lebaran nih ya, pastinya juga di Siloam ada satu promo. Sale-nya Ya betul, ada MCU pre-lebaran. Wow. Nah promo ini dari 18 Maret sampai dengan 14 April. Jadi silakan dinikmati promonya melalui My Siloam ya atau di www.siloamhospital.com dengan menggunakan kode booking Lebaran 20. Oke. Ya. Ada diskon 20%. Wah mantep tuh ya, kode lebaran 20, jangan sampai kelewatan Sobat K dari tanggal 18 Maret Sampai 14. Oh sampai 14 April, berarti sampai melibur-libur lebaran. Ya, setelah lebaran. Bisa digunakan. Baik, kita perlu ini juga ya dok ya pasti ya, mengetahui bagaimana nih cara mencegah bau mulut nih pada saat puasa. Pasti ada banyak cara nih dokter. Ya, baik. Seperti yang tadi saya sebutkan, cara mencegah bau mulut pada saat berpuasa Ya. dengan menjaga kesehatan atau kebersihan rongga mulut, ya, yaitu dengan menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar, ya. Kemudian jangan lupa juga membersihkan lidah, jadi bukan hanya gigi yang dibersihkan, lidah juga dibersihkan. Kemudian kalau bisa sih dengan flossing, jadi ada seperti benang gigi, dental floss namanya, itu juga bisa membersihkan sela-sela gigi yang tidak terjangkau dengan sikat gigi. Nah kemudian minum air putih yang banyak pada saat berbuka atau sahur itu, pokoknya selama minum air putih yang banyak. Kemudian kalau pada saat jam-jam puasa ini bisa berkumur, kalau saran saya berkumur. Bila terasa sudah seperti kering, berkumur aja terus dibuang ya, jangan ditelan, batal dong gitu. Kemudian pada saat makan buka atau sahur itu sebisanya hindari makanan-makanan yang menyebabkan bau mulut gitu. Bawang gitu ya dok ya. Bawang, pete, yang Suka baunya ya, Mbak, sangat ya? khas sekali itu. Oke, kalau salah satu cara adalah menggosok gigi nih dok, mungkin sekalian kita edukasi juga masyarakat ya, gosok gigi yang benar itu gimana sih dok sebenarnya? Gosok gigi secara lisan ini agak susah ya, harusnya Oke. ditunjukkan ya. Oh, harus ini kan ditunjukin. kelihatan. Iya, Tapi boleh, saya nggak boleh. sikat, nggak apa-apa ya. Jadi gerakan dari sikat gigi itu memutar, ya memutar, kemudian memijat gusi. Jadi kenakan ke gusi tapi jangan dengan tekanan keras, ringan saja. Jadi supaya untuk memperlancar peredaran darah di gusi gitu. Sehingga akan kalau peredaran darah lancar itu peradangan bisa dihindari gitu ya. Kemudian menyikat giginya semua ya, semua bagian dari gigi itu harus kena itu aja sih sebetulnya. Oke. Kemudian Kalau sikat atau pasta giginya mungkin pemilihannya. pemilihannya. Kalau sikat gigi mereknya terserah ya. Kita nggak boleh boleh spill spill juga merek. Jadi kita lihat dari kondisi sikat giginya itu yang kecil lah, kepala sikatnya yang kecil. Semakin jangan kan ada yang kotak, ada yang lonjong. Itu pilih yang ujung sikatnya tuh mengecil. Jadi dia akan bisa masuk ke dalam menjangkau ke dalam yang paling dalam tuh di ujung-ujung pipi bagian belakang lah dalam tuh ya, dia bisa menjangkau ke sana. Karena kalau besar nggak bisa, biasanya ada, sehingga kalau besar dia tidak bisa membersihkan semua dari semua gigi di rongga mulut ya.
di sela-selanya nggak bisa. Kemudian pilih bulu sikat yang halus, jangan yang keras, karena kalau yang keras itu akan melukai gusi itu. Dan kemudian bulu sikatnya kalau kita lihat dari samping itu dia rata, nggak ada yang kan ada yang kadang yang kayak cekung, bergerigi. ada yang bergerigi gitu. Iya. Itu pilih yang rata itu lebih baik begitu. gitu. Kecuali pada pasien atau orang-orang yang menggunakan kawat gigi, nah itu ada khusus. Itu Jadi ada khusus ya? ada khusus beli yang khusus untuk pemakai kawat gigi itu. Jadi biasanya ada cekungan di tengah. Oke. Kalau pasta giginya mungkin kandungan iya. apa yang perlu kita hindari gitu dok? Kalau pasta gigi, kalau dari penyakit mulut ya ini khususnya. Kalau sebetulnya semua bisa aman ya. Kalau dari penyakit mulut kami biasa menyarankan yang tidak menggunakan deterjen. Itu tidak ada kandungan deterjen, itu lebih aman untuk digunakan karena mengurangi resiko untuk terjadi sariawan ataupun peradangan. Kita bisa baca di kandungannya aja ya dok Iya, ya, kandungan iya, pada baca di pasta gigi ya. Iya. Apakah mengandung deterjen atau tidak? Takutnya mengandung deterjen malah bisa masuk kain, kayaknya bersih dong ya. Deterjen. Oke, itu dia sobat, bisa digunakan ya tips untuk memilih sikat dan pasta gigi supaya bisa efektif nih mencegah bau mulut. Pertanyaan yang masuk dari Ibu Dinda, selamat sore Dokter Lani. Mudah-mudahan sehat Selamat selalu sore. dokter. Nah ini kalau misalkan kita biasa minum soda dok, apakah itu juga berpengaruh pada bau mulut pada saat puasa? Soda, minuman soda ya Iya. berarti ya. Kalau soda tidak tidak menyebabkan ya? bau mulut sebetulnya. Dari aman ya dok? Aman. Untuk bisa Asalkan dikonsumsi? kalau dari bau mulutnya tidak ya. Jadi tetapi kalau untuk ke giginya itu kurang bagus. Jadi dia akan ya dampak ke giginya, jadi menyebabkan lebih mudah keropos ya gigi itu. Oke. Rapuh nanti. Dari segi kesehatan yang lain Iya. ya, itu berbahaya dari apa itu tadi? Mudah rapuh ya dok. Baik. Ada pertanyaan lanjutannya ini dok ya, masih dari Bu Dinda. Ini teman saya itu mulai kecil kok bau mulutnya sampai sekarang nggak hilang-hilang. Padahal dia katanya udah sikat gigi dok. Nah ini jadi bikin overthinking Iya. ya, kalau temennya yang bilang nih. Nah, Ya, kalau temannya seperti itu kita perlu lihat dulu dari penyebab dari bau mulut tadi yang sudah saya jelaskan itu kan banyak. Iya. Kita lihat dulu temannya itu apakah memiliki kelainan-kelainan sistemik atau penyakit sistemik gitu. Kita kan tidak tahu ya. Kemudian kondisi di rongga mulutnya seperti apa. Kadang kalau memang rajin sikat gigi tapi caranya salah, kemudian waktu sikat giginya juga tidak benar atau kurang tepat ya, itu juga jadi sikat gigi kita itu tindakannya jadi agak sia-sia gitu, kan tidak semua bersih gitu ya. Kemudian tadi juga penggunaan sikat giginya, pemilihannya juga tidak tepat. Jadi kemungkinan ada faktor-faktor itu yang menyebabkan bau mulutnya menetap, begitu sih. iya, mungkin sekalian juga kita perlu tahu apakah ada indikasi faktor masalah kesehatan internal ya dok ya dalam pencernaan atau apa sehingga orang seperti yang tadi disampaikan ini kok bau mulutnya nggak hilang-hilang Asam gitu. lambungnya naik Iya, gitu mungkin. ya. Iya, bisa jadi. Jadi tadi kan ada kelainan gangguan ginjal ya, bisa ada gangguan ginjal, gangguan pencernaan, saluran nafas, Iya. sinusitis, kemudian tadi apa? Yang saya sebutkan paru, kelainan paru-paru Oke, atau dari itu ya. pernafasan bisa. Diabetes, apalagi diabetes kan juga menurun ya. Ada yang genetik Iya, kan, ada jadi yang mungkin genetik. kalau dia anak dari kecil mungkin dia bisa jadi mengidap diabetes. Kita nggak tahu gitu faktor itu. Makanya balik lagi ke Mbak Fitri nanti ya MCU ya. MCU. Itu penting banget ya dok ya, untuk Iya. screening awal. Oke, MCU betul. bisa dilakukan, terutama tadi yang disampaikan kok mulai dulu bau mulutnya nggak hilang-hilang meskipun udah sikat gigi. Ada lubang mungkin jangan-jangan. yang belum ditambal. Nah, mungkin. Atau mungkin ada indikasi masalah kesehatan lain, bisa langsung ke Siloam Hospitals Jember, atau bisa lewat My Siloam ya Mbak My ya? Siloam yang bisa di-download di aplikasi, baik di Play Store ataupun Apple Store. Oke. Nah, pada saat yang sudah disampaikan sebelumnya Mbak ya, mungkin ya, ini kan Siloam terkenal dengan layanan
yang kita bisa mendapatkannya di rumah ya. Ya, betul Bukan hanya pada sekali. saat pandemi, tapi di masa-masa sekarang juga bisa Mas ya. Iya betul, karena memang salah satu jadi service excellence-nya Siloam itu bisa datang ke rumah pasien. Ada namanya Siloam at Home. Nah ini adalah layanan home care yang memudahkan untuk pasien bisa mendapatkan perawatan, baik itu perawatan luka, pasang NGT, kateter, ataupun juga fisioterapi, dan juga mungkin juga bisa ya dok ya untuk yang masalah dengan mulut dan memang pasiennya tidak memungkinkan untuk datang ke rumah sakit, kita tentunya bisa juga untuk ada dokter visit kunjungan maksimal 10 kilo dari rumah sakit seperti itu. Berarti untuk permasalahan ini mulut juga Bisa sekali. bisa ya? Bisa sekali. Oke. Gitu. Asalkan tidak memerlukan tindakan yang Ya, yang betul. memerlukan alat. Jadi Paliatif kalau gitu. seperti ada Alat yang pemeriksaan lab apa bisa ya. Oh masih ya, bisa. Wah ini bisa dimanfaatkan nih ya tindakan home care. Kalau misalkan apalagi puasa-puasa gini kan kadang males ya, Iya, takutnya puasanya mager batal ya. Antri atau gimana gitu ya. Iya, bisa langsung mendapatkan layanan home care. Tapi kalau misalkan pengen ketemu dokter Lani, enaknya hari apa nih? Nah, untuk sobat kayak yang ada di rumah ya, mungkin kalau ada masalah dengan mulut ya, tentunya sudah tidak asing lagi ada dokter Lani yang akan membantu kita untuk menemukan solusi terbaik dan tata laksana terbaik untuk kesehatan mulut di hari jamnya ya. Mungkin untuk yang pertama Selasa, Kamis dan Sabtu ya dok. Iya, Nah untuk Selasa dan Kamis ini untuk jamnya itu dari jam 17.00 sampai 19.30. Namun untuk di hari Sabtu ini khusus untuk non BPJS itu dari pagi jam 8 sampai dengan jam 9 ya. 9 untuk pendaftaran. Ya untuk close-nya biasanya jam 9 seperti itu. Oke, kalau mungkin kelewatan sedikit atau mungkin kelupaan tadi jadwalnya di mana bisa cek lagi ya di Iya, website di bisa. MySiloam juga bisa. MySiloam juga bisa yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Masih akan kembali lagi Sobat K dalam BTS Berbagi Tips Sehat. Jadi silakan kalau ingin konsultasi langsung dengan Dokter Lani sore hari ini bisa lewat WhatsApp kita 0811 378 1029 atau bisa tinggalkan pertanyaannya ya di YouTube channel di komentar.
Oke, Sobat K, kita masih membahas tentang mencegah bau mulut saat puasa. Buat yang masih menjalankan ibadah puasa, semoga tetap dikuatkan ya. Nanggung banget kan jam segini ya. Kalau misalkan ngerasa aroma nafasnya tidak enak, bisa kumur-kumur. Ya dok ya, bisa kumur-kumur, bisa sikat gigi. Atau kalau mungkin pengen sekalian cek kesehatan bisa banget ya. bisa. Khawatir ada indikasi-indikasi permasalahan kesehatan. Karena mencegah itu jauh lebih baik Sobat K daripada kita mengobati. Tapi pada saat libur nanti, ini kan besok libur nih, libur Paskah minggu ke-2 April ini juga ada Idul Fitri. Gimana nanti Siloam Hospital layanannya? Nah, biasanya di Siloam itu pas hari libur tuh Mas ada holiday clinic namanya. Oke. Jadi ada beberapa dokter yang memang juga available di saat itu. Nah, khususnya di tanggal 29 Maret hari Jumat besok nih Mas ya. Itu ada beberapa dokter yang praktek. Di antaranya dokter anak, dokter Deborah, dokter penyakit dalam, dokter Yudo, dokter konservasi gigi, dokter Taufik, dokter ortopedi, dokter Hantunius, dan dokter Forman untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi untuk Sobat K mungkin bisa tetap mendapatkan layanan untuk rawat jalan ya di hari libur, dan mungkin untuk di pas Idul Fitri juga nanti akan ada update. Jadi jangan lupa untuk follow akun Instagramnya @siloamjember. Oke, jadi nggak usah khawatir misalkan libur mikir-mikir Nah, aduh. nggak ada dokter atau Nggak ada gimana, dokter, apa aku ada. geser ke yang sebelah? Nggak usah Nggak geser usah ya. geser ya. Tetap di Siloam Hospital aja Sobat K. Tapi kalau misalkan untuk digital lab segala masih ya tetap. Ya, digital lab. Nah, salah satunya Siloam yang membedakan dengan yang lain adalah modernisasi ya. Jadi segala sesuatunya sekarang udah beralih serba digital, lebih memudahkan juga. Dan tentunya semakin banyak diskon atau paket hemat Mas. Jadi kalau buat Sobat K yang ada di rumah, book appointment ataupun memiliki janji temu ya. Salah satunya seperti kita membahas hari ini ya dok, ada penyakit mulut ini salah satunya bau mulut atau mungkin berkaitan dengan mulut, butuh lab ya Mas. Itu nggak perlu antri karena di Siloam sudah ada juga patologi ya dok ya, Iya, patologi klinik ya. yang Untuk sudah bau mulut patologi klinik. Nah itu juga cukup bisa membantu dan sudah ada di Siloam. Jangan lupa untuk book appointment-nya melalui digital lab. Jadi melalui aplikasi My Siloam. Baik, nah itu dia Sobat K. Informasi yang lain nanti bakal dihadirkan juga dalam BTS berbagi tips sehat. Ada pertanyaan yang masuk, Dokter Lani kita bacakan dulu ya. Dari Pak Stefanus. Kalau scaling gigi bisa menyebabkan bau mulut nggak dok kira-kira? Scaling gigi malah mengeliminasi penyebab dari bau mulut. Malah bagus. Jadi scaling gigi ini kan menghilangkan kalkulus ya atau plak. Ya, plak, orang bilang plak itu dalam bidang kedokteran gigi disebut kalkulus yang menjadi penyebab dari terjadinya peradangan pada gusi itu. Jadi tadi penyebab dari bau mulut kan salah satunya adalah peradangan gusi. Nah, kalau dilakukan scaling akan terhindar dari kemungkinan peradangan gusi gitu. Jadi malah bagus. Malah bagus justru ya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok, masih dari yang sama. Ada pengalaman pernah bersihkan gigi itu masih ada nodanya. Nah itu gimana dok? Setelah bersihkan gigi masih ada sedikit noda di gigi paling belakang katanya. Gitu. Membersihkan gigi paling itu berarti scaling ya, scaling tadi ya yang saya ingat nih scaling tadi masih ada noda. Nah biasanya noda pada gigi ini kan disebabkan dari minuman atau makanan yang kita konsumsi penyebabnya atau tembakau, kebiasaan merokok ya akan menyebabkan noda pada gigi. Nah pada saat scaling memang fokus dari dokter gigi itu bukan menghilangkan noda tersebut, tetapi menghilangkan plak atau kalkulus. Jadi itu beda. Tetapi ada beberapa dokter gigi yang biasanya akan menawarkan sekalian dibersihkan nodanya atau tidak gitu. Jadi karena bahannya akan ada bahan tambahan pada saat membersihkan noda tersebut. Jadi kemungkinan mungkin pada saat itu hanya fokus membersihkan karang gigi atau plak itu. Oke, berarti itu berbeda ini ya layanannya ya. Berbeda. Ini disampaikan sekalian aja ya dok ya. Iya. Nanti bisa nih ke Siloam kan bisa ya. Bisa, bisa. Sekalian scaling bisa juga bersihkan ini noda-noda di giginya. Oke, kita lanjut lagi membahas tentang mencegah bau mulut. Salah satu cara yang biasa dilakukan orang-orang ini pakai obat kumur dok. Ini efektif nggak sih sebenarnya? Kalau obat kumur sebetulnya
Kalau saya sendiri ya, obat kumur sepertinya digunakan pada indikasi-indikasi medis gitu. Jadi bukan digunakan sehari-hari. Begitu. Tetapi kalau hanya untuk menghindari bau mulut pada saat berpuasa, ini saya menyarankan sekali dengan menggunakan air putih saja sudah cukup gitu. Jadi kalau memang ingin menggunakan obat kumur itu kita harus berkonsultasi dengan dokter obat kumur apa yang sesuai dengan kondisi rongga mulut kita. Karena kan obat kumur tuh berbeda-beda kandungannya gitu. Jadi memang disesuaikan harus dengan kondisi rongga mulut kita. Jangan sampai misalnya ada kondisi rongga mulut kita yang kering gitu ya, terus kita menggunakan obat kumur yang ada kandungan alkohol, nah itu makin kering jadinya. Nah, lebih baik berkonsultasi dulu ke dokter untuk memilih obat kumur yang sesuai bila ingin menggunakan obat kumur. Baik. Karena banyak banget ya Mbak ya merek-merek obat kumur. Iya. Apalagi pas puasa pasti iklannya udah bermunculan. Ternyata kita dengar dari dokter Lani memang kalau bisa air putih aja udah bagus, udah sering ya. Atau mungkin mau konsultasi dulu lah Iya, ya. konsultasi Obat dulu kumurnya. kalau memang ingin menggunakan obat kumur. Misalnya dirasa pada saat menggunakan air putih kok tetap ya dok, lah itu berarti udah ada tanda-tanda gitu, ada sesuatu Ada di sesuatu situ. Iya, bisa diperiksakan. iya. Oke, jangan langsung tergiur ini ya berarti ya iklan-iklan. Bisa dikonsultasikan. Memang tetap ada ya manfaatnya ya dok Iya. ya, tapi bisa juga. Iya. Terus biasanya ini dok kan penyebab bau mulut tuh kan salah satunya gigi berlubang nih dok ya. Iya. Nah apakah kalau misalkan setelah itu ditambal atau giginya dicabut itu efektif langsung menghilangkan bau mulutnya? Asalkan tidak ada penyebab lain, misalnya bau mulut itu memang disebabkan karena gigi lubang itu atau karena gigi yang sudah tinggal akar ya kalau memang yang sudah harus dicabut, asalkan tidak ada faktor sistemik atau kelainan penyakit dari dalam tubuh yang lain bisa mengurangi bau mulut. Termasuk ketika kita menggunakan gigi palsu gitu dok, menggantikan posisi yang pertama gigi yang mungkin bau itu Yang dicabut ya bisa asalkan kebersihan dari gigi palsu tersebut bisa dijaga. Apapun bahannya ya gigi Bahan palsu apapun perawat. Jadi kalau pemakaian gigi palsu itu juga kita harus perhatikan dari kebersihannya. Saat kita membersihkan harus tepat. Nah, jadi kalau kita membuat gigi palsu ke dokter ya, ini ke dokter, itu kita akan diajarkan cara pembersihannya pasti. Cara pemeliharaannya, apakah nanti pada saat dilepas, yang lepasan ya, gigi tiruan lepasan tuh dilepas harus direndam dulu, itu akan diajarkan oleh dokter giginya begitu. Jadi asalkan pemeliharaannya betul, kemudian pembersihannya betul untuk aman tidak menyebabkan bau mulut. Oke, memang semua itu perlu dikonsultasikan. Iya. Tidak serta-merta kadang kita mencari tahu sendiri. Iya betul. Lagi dengan teknologi yang karena semakin mudah itu kan Googling. AI. Kita punya AI gitu ya sekarang ya. AI itu kayak misalnya kita mau tanya apapun, AI itu siap menjawab gitu ya. loh. Serba tahu Nah ya. itu baru kita nggak tahu AI ini sekolah apa. Tapi ternyata semua itu mungkin bisa sobat ke konsultasikan lagi supaya bisa mendapatkan penanganan yang jauh lebih tepat lagi. Oke, itu dia sedikit juga tentang mencegah bau mulut, tapi masih ada lagi yang akan kita bahas nih. Salah satunya soal pemeriksaan gigi. Jadi kan seperti yang dokter sampaikan tadi ya, gigi kan juga harus diperiksakan, ya dicek. Iya. Kalau dalam setahun sebaiknya seberapa rutin nih dok? Kalau tidak ada keluhan ya, jadi pada saat tidak ada keluhan gigi dalam setahun itu tetap harus memeriksakan gigi ke dokter gigi, yaitu sebanyak 2 kali. Dua 2 kali kali. dalam 1 tahun. Ya, Jadi jangka waktunya kayak 6 bulan sekali. ya 6 bulan bisa. sekali. Betul 6 bulan itu. Iya benar. Tapi kalau misalkan lebih dari itu dok, takut kadang ada orang gampang insecure gitu kan ya. Dikit-dikit kayak ngecek, aduh ada pas sedikit. Kalau diperiksa-periksa terus nggak masalah Nggak ya dok masalah, ya? malah lebih bagus. bagus, Jadi misalnya ada lubang yang masih kecil aja itu cepat terdeteksi. Cepat terdeteksi. Malah cepat kita tambal, jadi lubang itu tidak terlanjur yang lubang dalam gitu. Karena mungkin lubang sedikit aja bisa menyebabkan ini ya permasalahan Bisa macam-macam karena ya. kan masuk ya, Iya. sisa-sisa makanan pasti masuk gitu. Oke, saya cek lagi pertanyaan yang sudah masuk di Iya. 0811 378 1029. Selamat sore Dokter Lani, saya Budi. Dok, kalau misalkan untuk makan makanan yang terlalu manis yang mengandung gula, ini apakah memang ngefek nih pada saat kita lagi berpuasa pada pernafasan?
atau mungkin bau mulut ya maksudnya ya. Kalau makanan manis itu kalau ke bau mulut tidak, asalkan pembersihan mulutnya benar, dilakukan dengan benar, jadi tidak berdampak. Oke, aman ya Kalau dari berarti ya. rongga mulutnya aman loh ya, Aman ya. jadi menjaga kebersihan rongga mulutnya bagus, ya tidak malah bagus ya untuk pencernaan kita sih, malah lebih bagus. Kalau untuk bau mulutnya tidak. Oke, baiklah, itu dia Sobat K sudah terjawab ya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan lagi, silakan sampaikan di 0811 378 1029 atau bisa juga ke kolom komentar kita. Masih ada satu sesi lagi, nanti kita akan membahas tentang mitos dan fakta yang beredar Ya, selama ini. Dan ada informasi tambahan juga layanan Silom Hospitals Jember yang jangan sampai kita lewatkan.
Baik Sobat K, masih bersama BTS berbagi tips sehat. Tentunya ini udah masuk di segmen yang terakhir. Tapi sebelum kita masuk ke mitos dan fakta, ada satu tambahan pertanyaan, nggak apa ya dok ya, Iya. kita lanjutkan lagi. Ini masih dari Budi tadi yang terakhir. Nah ini dok, saya biasanya mengkonsumsi permen mint untuk penyegar nafas. Kira-kira buat kesehatan gigi bagaimana? Berbahaya atau aman? Eh, Kalau permen mint, jadi kembali lagi kita lihat kandungannya Oke. dari permen mint itu. Jadi bukan permen karet ya ini ya, permen Permen mint mint ya. bilangnya. Jadi untuk permen mint ini kalau dia mengandung gula, nah itu kalau ke kesehatan giginya jelas tidak bagus ya. Kemudian kalau ke bau mulut, kalau ke arah bau mulutnya sebetulnya tidak seberapa menyebabkan bau mulut. Heeh. Tapi untuk efek sama kesehatan itu dari kandungan Dari kandungan gulanya gula. lagi ya. Berarti kandungan gulanya itu yang perlu diperhatikan Iya. ya dok ya. Kalau memang suka makan permen, kalau anjuran saya itu permen karet. Oh gitu. Permen karet yang tidak mengandung gula ya. Jadi kemudian dia untuk mengunyah itu, kenapa dia mengunyah permen karet, dia akan membersihkan permukaan gigi juga kan, lengket-lengket di lengket-lengket permen. dilengket, Nah itu dia dinempel di permen mempunyai karet. fungsi Membersihkan juga ya. membersihkan gigi gitu. Jadi kalau saran saya kalau memang suka permen, mengunyahlah permen karet yang tidak ada kandungan gula. Nanti sekalian dibuat balon gitu ya. Sambil mainan. Waktu masih kecil ya Itu gitu permen ya. yang bermanfaat menurut saya. Oke, Iya. dibaca lagi kandungannya, atau kalau misalkan permen kan sekarang ada yang udah sugar free gitu ya, ada Nah, tulisannya, iya. itu bisa dikonsumsi untuk penyegar nafas. Tapi kalau dari segi kesehatan tadi yang disampaikan dokter Lani itu dari kandungan-kandungan gula atau mungkin yang lainnya bisa dibaca nih sama Sobat K pada saat membelinya. Kita langsung masuk ke mitos dan fakta. Ini ada 5 yang biasanya selama ini beredar di masyarakat ya dok ya. Yang pertama adalah menstruasi memicu bau mulut, mitos atau fakta? Menstruasi memicu bau mulut, mitos. Mitos ya. Ya, jadi sebetulnya tidak. Jadi yang memicu bau mulut tadi sudah saya sebutkan, Iya, dan dari di situ penyebab-penyebab tidak ada ya, tadi ya. tidak ada menstruasi di sana. Jadi jangan sampai percaya anggapan menstruasi lah penyebab bau mulut. Ya. Kemudian bau mulut bersifat genetik nih dok. Mitos Mitos juga. juga, ya. Karena memang kecuali pasien itu menderita penyakit sistemik yang menurun, misalnya tadi diabetes juga Diabetes, ada. ya. Nah, itu bisa menurun, tapi pada dasarnya tidak, jadi tidak genetik. Jadi Karena jangan- tergantung dari gaya hidup kita. Oke, jangan bilang ini karena anak ini mungkin bau mulut, jangan-jangan bapaknya atau ibunya dulu aja punya keturunan bau mulut gitu ya. Berikutnya, rokok elektrik tidak memicu bau mulut. Mitos. Mitos ya. Karena tadi saya belajar dari orang yang sudah berpengalaman ya. oke. Ternyata pemakaian rokok elektrik itu walaupun dia tidak mengandung tembakau ya, ada yang tidak mengandung tembakau mungkin ya kandungannya, tapi dia menyebabkan rasa kering, jadi mengganggu dari kelenjar air liur kita. Nah, sedangkan kalau kondisi kering itu berarti pembersihannya kan kurang. Jadi pembersihan kurang, rongga mulut kita akhirnya kering, jadi menyebabkan bau mulut tadi sudah Bukan yang menyebabkan saya jabarkan bau tadi. mulut. Sama dengan rokok biasa ya dok ya. Itu Yang lebih parah lebih karena parah lagi karena ada ya. panasnya, jadi Iya. jelas menyebabkan kering. Kemudian tembakau juga. Oke, 2 jenis rokok itu ternyata masih tetap ini ya memicu bau mulut justru. Yang keempat, bau mulut pertanda diabetes, mitos atau fakta dok? Bisa mitos, bisa fakta. Bisa juga. Kenapa Jadi ini? tidak selalu orang-orang yang dengan bau mulut itu menderita diabetes, tetapi bisa jadi dia berpotensi memiliki penyakit diabetes. Jadi perlu dicek gitu. Memang kalau ada bau mulut yang khas sebetulnya dari penderita diabetes itu. Makanya lebih baik Jadi harus melakukan cek memeriksakan diri saja. ya. Oke. Berikutnya, bau mulut cenderung disebabkan masalah pencernaan. Bisa mitos dan bisa fakta. Bisa juga ya, Iya. bukan berarti fakta aja ya, Dok, Jadi ya? jadi fakta bila memang orang tersebut menderita masalah pencernaan seperti yang tadi awal-awal disebutkan bahwa penyebab dari bau mulut itu adalah gangguan saluran pencernaan gitu ya. Tetapi tidak semua orang dengan bau mulut itu menderita
gangguan saluran pencernaan gitu ya. Karena memang ada faktor-faktor lain tadi kan multifaktorial, ada faktor lain yang mempengaruhi dari bau mulut itu sendiri. Bisa mitos dan bisa fakta juga ya, dan semua itu bisa Sobat K dapatkan jawabannya kalau lakukan pengecekan. Iya. Karena setiap orang kondisi kesehatannya berbeda-beda. Nah, sebelum kita mungkin minta conclusion dari Dokter Lani, Mbak Fitri, ini ada informasi tambahan lagi? Oke, mungkin ini di luar topik kita ya Iya, Mas nggak ya. apa-apa. Jadi di Siloam ada hashtag yang selalu saya sampaikan, ada namanya cek aja dulu. Nah, cek aja dulu ini jadi salah satu campaign dari Siloam untuk menyadarkan juga memberikan awareness kepada pasien atau masyarakat ya terkait juga kesehatan. Nah, ini ada salah satunya Siloam Digital Radiologi cek aja dulu untuk osteoporosis. Karena 1 dari 2 wanita dan 1 dari 4 pria itu akan mengalami patah tulang yang menyakitkan dan melemahkan gitu, beresiko ya. Nah, sebelum itu terjadi jauh lebih baik untuk memeriksakan terlebih dahulu secara rutin. Salah satunya ada paket untuk memeriksakan osteoporosis, Mas. Nah, ini juga ada 20% lebih hemat melalui digital lab radiologi. Di antaranya sudah ada di Siloam, ada rongsen, kemudian juga ada MRI, ada CT scan. Jadi sudah cukup lengkap untuk radiologi kami. Jadi silakan untuk masyarakat yang ingin untuk memeriksakan ya, khususnya untuk ortopedi ya, spesialis ortopedi silakan. Bisa mendapatkan layanannya di Siloam Hospitals. Cek aja dulu untuk osteoporosis, mumpung masih muda-muda ya. Nah, gitu. Karena tadi berapa? 1 dari 4 pria ya? Iya, Bisa 1 dari 2. Jadi perempuan mungkin jauh lebih rentan terkena osteoporosis. Baik, mungkin Dokter Lani ada conclusion dari pembahasan kita kali ini. Conclusionnya jadi jangan takut untuk lebih mencurigai diri ya. Jadi bila ada karena topik kita saat ini adalah bau mulut, jadi memang dirasakan ada sesuatu yang aneh dari bau mulut kita, jangan takut untuk mencurigai sesuatu. Jadi kenapa kalau kita takut mencurigai sesuatu nanti kita tidak akan memeriksakan diri. Tetapi kalau kita mencurigai, oh kok saya begini ya, lah itu kita akan memeriksakan diri, dan bila memang ada kelainan di situ kita akan bisa mendeteksi dengan lebih dini sehingga pencegahannya juga bisa dilakukan dengan lebih dini juga, begitu. Mungkin itu saya. Jangan takut ya Sobat K, kalau misalkan apalagi puasa gini, Ya. bikin bau mulut, memang wajar. Tapi kalau misalkan dirasa-rasa ada sesuatu yang mencurigakan, Ya. karena kita sendiri yang bisa mengukur ya Dok. Iya betul. Bisa mengukur apakah tubuh kita dalam kondisi baik-baik saja atau sebaiknya kita perlu melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi di fasilitas layanan kesehatan. Jangan lupa langsung datang ke Siloam Hospitals Jember yang ada di Kompleks Lipo Plaza di Jalan Gajah Mada Kaliwates, atau mungkin untuk layanannya bisa dapatkan melalui aplikasi My Siloam yang tersedia di Play Store dan App Store. Follow juga Instagram @siloamjember. Terima kasih banyak Dokter Lani. Sama-sama Mas Fitri. Isan. Terima kasih juga ya. Terima kasih. Jadi masih Habis ini aman. sikat gigi habis ini. Aduh. Nah, nunggu setelah Kumur-kumur makan aja dulu. yang lebih Kumur-kumur mudah ya. dilakukan ya. Lebih mudah sayang Iya. odolnya, sayang pasta giginya. Baiklah, kalau gitu sampai ketemu lagi Dokter Lani dan Dok Terima Fitri. kasih, Dok. Ya, terima kasih Ya, Mbak Fitri ya, sama-sama. terima kasih. Terima kasih Mas juga Isan. Sobat K sudah menyimak BTS kali ini. Semoga puasnya lancar sampai berbuka nanti. Selamat mempersiapkan waktu berbuka, dan mungkin mau war takjil sekarang bisa langsung dijalankan. Sampai jumpa.